dengan jasa usaha. Pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka. Syukur aku hanjukan ke bawah tuli Tuhan. Dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan azas rukunmu. Pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka. Syukur aku hanjukan ke hadapanmu Tuhan. Ke hadiratmu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Titi Marpiatna dari Universitas Islam 45 Bekasi. Iya. Ingin menanyakan beberapa hal mengenai museum ini. Baik, ya. Perkenalkan saya Aidil, edukator Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Iya. Kan tadinya ini rumah dari Laksamana Maida ya Pak? Benar ya. Iya. Sejak tahun berapa rumah ini dijadikan museum? Jadi kan Laksamana Maida itu menempati rumah ini tentang waktu antara tahun 42 sampai 45. Jadi setelah Indonesia merdeka dan setelah banyak pergantian yang menempati gedung ini, akhirnya di tahun 1984 itu Menteri Pendidikan ketika itu Bapak Profesor Nugroho Susanto mengusulkan gedung ini untuk dijadikan sebuah museum, dan resmi jadi museumnya itu di tanggal 24 November 1962. Jadi 24 November 2022 ini kita itu adalah langkahnya ke-30 sebagai museum ya. Lalu apakah dari desain museum ini memiliki makna atau arti tertentu gitu Pak? Kalau untuk desain museum, itu dari awal berdirinya, yaitu di tahun 1927, sebenarnya gedung ini didirikan oleh seorang arsitektur Belanda yang bernama Bapak J.F.L. Blankenberg. Jadi awal didirikannya itu sebenarnya cuma untuk sebuah gedung atau tempat tinggal atau rumah biasa. Jadi ketika itu, awal berdirinya gedung ini itu ditempati oleh British Consul General atau Konsulat Jenderal Inggris. Ketika itu menempati gedung ini itu pada masa masih pemerintahan Hindia Belanda, sampai akhirnya Jepang masuk. Jadi sebenarnya untuk bangunannya sendiri itu sebenarnya yang lebih berarti itu adalah karena di gedung ini pernah terjadi peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu bagaimana naskah proklamasi yang dibacakan Insinyur Soekarno di tanggal 17 Agustus 1945 itu ternyata dirumuskan di gedung ini. Iya. Ini kan museum bersejarah gitu ya Pak, pasti banyaknya pengunjung yang mau berkunjung ke sini. Ya, untuk alamat lengkapnya boleh diberitahu? Museum ini terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Ya. Kalau dulu namanya pas pemerintah Jepang ini jalan di depan ini sebelum namanya Jalan Imam Bonjol itu namanya Jalan Meiji-dori. Tapi kalau sekarang udah Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Dari semenjak museum ini didirikan, apakah museum ini pernah mengalami renovasi? Untuk renovasi di bagian gedung ini, terutama bagian fisik bangunan, itu sebenarnya kita mengkategorikannya untuk renovasi itu kan ada dua, ada renovasi ringan, berat, dan sedang, boleh dikatakan 3 lah. Jadi sebenarnya untuk renovasi berat atau merubah struktur bangunan itu belum pernah dilakukan. Jadi yang kita lakukan itu hanya renovasi ringan seperti
melakukan pengecatan ulang karena catnya udah pudar gitu kan. Tapi untuk struktur bangunan secara dari awal dibangun atau didirikan sebagai tempat tinggal atau bangunan di 1927 itu sampai sekarang itu kita belum pernah melakukan perubahan di fisik bangunannya. Karena ini juga termasuk benda cagar budaya, bangunan cagar budaya. Jadi untuk melakukan perubahan itu harus memiliki izin dulu, tidak boleh sembarangan untuk melakukan perombakan. Jadi renovasinya hanya sedikit. Iya, yang ringan-ringan saja. Misalnya kita cuma mengasih tirai di tiap-tiap jendela misalnya, atau kita bersih-bersih juga. Sedangkan misalnya gedung ini kan ada 2 lantai ya, seharusnya bisa jadi kita supaya museum ini ramah juga untuk penyandang disabilitas kan bisa aja kita bangun lift gitu. Tapi untuk itu prosesnya sangat panjang gitu, nggak boleh asal-asalan kita merubah semaunya kita gitu. Bisa dijelaskan Pak, ruangan apa aja yang ada di museum ini dan apa aja yang dipamerkan? Ya baik, ini di Museum Perumusan Naskah Proklamasi kita mempunyai 2 lantai ya. Lantai 1 itu kita sebut dengan ruang bersejarah, lantai 2 kita sebut dengan ruang pameran. Jadi di ruang 1 itu, di lantai atau kita sebut dengan ruang bersejarah, itu kita mempunyai 4 ruangan lagi, kita bagi ke dalam 4 ruangan. Yang pertama itu adalah ruang tamu, tempat Maida menerima tamunya yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Sumarjo. Kemudian ini tempat kita berada yang dulunya adalah ruang makannya Maida, itu kita sebut dengan ruang perumusan. Karena di ruangan inilah Soekarno, Hatta, dan Sumarjo merumuskan naskah proklamasi seperti yang ada terlihat pada diorama ini ya. Di mana kita melihat Soekarno sebagai yang menulis naskah, sedangkan Hatta dan Sumarjo itu lebih kepada menambahkan ide dan gagasan. Kemudian yang ada mesin ketik itu adalah kita sebut dengan ruang pengetikan, itu ruang ketiga. Dan yang besar yang di bagian depan ini itu adalah ruang pengesahan, karena di ruang itu tempat berkumpulnya tokoh-tokoh Indonesia sekitar 50-an orang tokoh ketika malam perumusan naskah. Jadi setelah naskah proklamasi selesai diketik dan ditandatangani, itu akhirnya naskah proklamasi itu dibacakan lagi oleh Soekarno di depan hadirin agar mendapat pengesahan dari semua hadirin untuk besoknya dibacakan di tanggal 17 Agustus. Nah, untuk ruang pameran kita lebih memfokuskan di lantai 2. Di lantai 2 itu kita bagi pada 5 ruangan sesuai dengan temanya juga. Ada yang pertama itu ruang masa ketika kedatangan Jepang ke Indonesia. Di sana ada beberapa koleksi juga, ada koran terbitan Jepang juga yang di dalam kotak kaca. Terus ruang kedua menceritakan tentang sekitar proklamasi kemerdekaan yang ada piringan hitam sama radio gitu. Itu ruang kedua. Itu memamerkan barang-barang yang berkaitan dengan peristiwa proklamasi, sekitar proklamasi. Nah, yang ketiga itu adalah ruangan masa mempertahankan kemerdekaan. Jadi ketika Indonesia setelah merdeka, itu sekutu termasuk Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Namun ketika mereka datang, mereka mendapati Indonesia telah merdeka, akhirnya pihak sekutu itu mendapatkan perlawanan dari orang-orang Indonesia, pejuang-pejuang Indonesia gitu kan itu. Nah, di situ juga terdapat beberapa koleksi, memamerkan beberapa koleksi, salah satunya adalah stempel hantu maut itu, pasukan hantu maut di Yogyakarta. Kemudian ruang keempat kita sebut dengan ruang kembali ke NKRI. Jadi setelah konferensi Meja Bundar, akhirnya Indonesia yang ketika itu telah terpecah-pecah dari menjadi RIS Republik Indonesia Serikat, akhirnya tergabung kembali dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ruang terakhir, ruang kelima itu adalah ruang pengenalan tokoh. Di ruang kelima, di lantai 2 itu dipamerkan banyak koleksi tokoh, diantaranya itu ada tanda jasa, ada tasnya Bapak Suwiryo, ada jasnya beberapa tokoh juga. Jadi kalau untuk pameran kita lebih fokuskan di lantai 2. Untuk fasilitas yang ada itu fasilitas apa aja ya Pak? Untuk fasilitas itu sebenarnya kita lebih mengarahkan kepada bagaimana memudahkan pengunjung dalam memahami apa yang kita tampilkan. Yang pertama itu kita mempunyai yang namanya museum digital atau kita sebut dengan aplikasinya itu namanya CG. Jadi kita kalau pengguna Android, tapi iPhone belum bisa ya, Android itu bisa mendownload aplikasi CG melalui Play Store. Jadi seperti panel-panel yang ada di dinding ini yang ada tanda kunci. Itu nanti kalau kita menggunakan aplikasi CG, kita arahkan atau bisa langsung saya contohkan ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi CG ini, jadi setiap panel yang kita tangkap dengan aplikasi CG akan memberikan informasi secara lisan atau dalam bentuk video. Nah, ini salah satu fitur yang kita gunakan di museum ini. Nah, jadi panel tersebut akan menjelaskan apa informasi yang termuat di sini. Ini salah satu aplikasi yang kita gunakan. Ya, dan kita untuk aplikasi pendukung lain atau fitur lain kita mempunyai standing komputer yang ada di beberapa sudut ruangan museum seperti yang kita lihat. Ada juga virtual assistant itu yang di bagian depan itu, yang di sini itu namanya virtual assistant. Terus ada tablet juga yang di atas meja yang bisa kita gunakan atau digunakan pengunjung untuk
melihat bagaimana ruangan di museum secara virtual dan juga bermain games, kuis juga. Dan kita juga beberapa ruangan di museum ini dilengkapi dengan proxio atau sensor jarak seperti lampu nitikan kan ketika kita masuk itu iya akan keluar suara berdasarkan tangkapan gerak kita gitu. Untuk fasilitas lainnya seperti musola, toilet, Iya. itu ada. Iya, untuk musola kita punya di bagian belakang, toilet juga ada yang untuk laki-laki, yang perempuan juga, dan tempat parkir juga kita sediakan. Dan sebenarnya untuk fasilitas layanan umum itu sudah tercukupi juga semua. Kita juga punya perpus di bagian belakang. Ya Mas, perkenalkan, nama saya Andi Prasidya Iya. dari Universitas 45 Kota Bekasi, dan saya mau menanyakan, Lanjutkan ya. iya melanjutkan ya, dikenakan biaya berapa sih bagi yang mengunjungi museum ini? Untuk tarif museum seperti yang ada tadi pas mau masuk udah bayar kan. Jadi untuk tarif museum itu sebenarnya kita udah menentukan besarannya. Jadi untuk umum itu per orangnya 2.000 untuk umum. Dan kalau itu dalam bentuk rombongan itu kita anggap 20 orang ke atas. Jadi 20 orang lebih umum itu kita kasih diskon 50%. Jadi per orangnya hanya kita hitung jadi 1.000. Itu untuk umum. Kalau untuk pengunjung anak-anak, kita hitung usia anak-anaknya itu dari SD ke bawah. Jadi untuk SD, anak-anak itu tarifnya itu adalah 1.000. Dan jika datangnya rombongan, itu kita kasih diskon 50%, jadi 500 saja. 500 rupiah aja per orangnya. Gitu. Sangat murah sekali untuk bagaimana dibandingkan dengan informasi yang dapat kita peroleh di museum ini. Dan untuk pengunjung asing atau turis asing itu per orangnya kita kenakan dari 10.000. Rata-rata pengunjung museum di sini perharinya atau? Untuk rata-rata per hari, itu sebenarnya untuk data pengunjung, kita ada bagian tertentu yang bagian menginput data. Dan itu biasanya dikelola oleh bagian administrasi. Namun kalau sebagai bentuk gambaran, itu sebenarnya museum itu lebih ramainya itu ya di akhir pekan, Sabtu, Minggu gitu. Makanya kita sebagai edukator yang seharusnya nggak ada jam kerja di Sabtu atau Minggu, tetap ditugaskan untuk tiket di Sabtu Minggu. Sebagai bayangan itu, misalnya untuk hari Sabtu misalnya, kita dengan harga tiket yang seperti yang telah saya sampaikan tadi, itu kita bisa mengumpulkan total uangnya itu sekitar 300.000. Jadi bisa kebayangkan berapa orang yang berkunjung. Untuk selanjutnya berapa sih, kapan museum ini mempunyai pengunjung terbanyak? Biasanya pengunjung terbanyak itu terjadi kalau kita lagi ada event. Iya, jadi kita ada event tuh sebenarnya kita rutin tiap tahun tuh ada event. Kayak yang rutin kita laksanakan itu adalah pameran. Kita rutin melaksanakannya di antara bulan Agustus sampai September. Biasanya itu 1 bulan penuh. Kita sebut dengan pameran temporer ya. Jadi itu juga sebagai peringatan peristiwa yang terjadi di sini. Tepatnya itu kan peristiwa yang terjadi di sini 16 Agustus, sehari sebelum proklamasi 17 Agustus. Jadi ketika 16 Agustus itu kita mengadakan sebuah acara atau event yang namanya Tapak Tilas Proklamasi. Nah, ketika 16 Agustus itulah biasanya puncak pengunjung datang ke museum, sangat ramai biasanya di 16 Agustus, jam 16 Agustus. Selanjutnya apa sih barang yang diminati pengunjung? Ya untuk koleksi, itu yang paling diminati pengunjung itu adalah ini. Ini adalah plakat Raja Louis ke-6. Jadi ini juga menjadi salah satu bukti gedung ini pernah ditempati oleh orang Inggris pada rentang tahun sebelum kemerdekaan gitu. Jadi ini adalah plakat untuk menghormati pengangkatan Raja Inggris, yaitu Raja George ke-6 ketika itu. Tepatnya di tahun 1937. Jadi ketika pengangkatan Raja George di Inggris, itu tiap presidennya atau seperti di Indonesia itu ada kantor militernya, itu harus menanam sebuah pohon dan menanamkan plakat di pohon tersebut. Jadi seperti yang di sini adalah yang ditanam itu pohon beringin. Jadi plakat ini baru ditemukan di tahun 2013 ketika kita melakukan penebangan terhadap pohon tersebut karena sudah tua dan mau roboh. Jadi kita lakukan penebangan, ketika penggalian sisa-sisa akarnya itu kita menemukan plakat ini. Jadi ini salah satu koleksi yang menarik. Terus juga kebanyakan untuk koleksi asli itu lebih dipamerkan di lantai 2 karena di lantai 1 itu umumnya adalah replika tapi disesuaikan dengan bentuk aslinya. Dan juga yang menarik itu bagian ruang penitikan, itu juga salah satu bagian yang menarik. Dan kalau untuk spot yang menarik dikunjungi itu adalah di bagian belakang museum malah yang paling tertarik didatangi oleh pengunjung, terutama yang usia sekolah ya, karena di belakang itu kita punya bunker atau ruang bawah tanah. Biasanya kalau kita ajakin ke sana itu para pengunjung sangat antusias ingin masuk gitu kan. Ya, itu gambaran spot-spot yang menarik di museum.
Selanjutnya, apakah pengunjung bisa berinteraksi dengan barang pameran? Untuk interaksi dengan barang pameran itu hanya dalam bentuk visual saja, cuma melihat, tidak boleh menyentuh koleksi soalnya, karena koleksi di museum itu dibutuhkan perawatan tertentu agar koleksinya dapat bertahan awet, bertahan lama. Karena ada beberapa koleksi yang ketika keseringan mendapat sentuhan, baik itu berupa keringat dari tangan atau sebagainya, itu lebih cepat lapuk dan rusak. Nah, berbagai koleksi atau beberapa koleksi itu juga kita lengkapi dengan sebuah kotak kaca atau kita sebut dengan vitrin. Jadi ditaruh di dalam kotak kaca agar pengunjung itu hanya bisa sekedar melihatnya saja, karena benar nggak diizinkan untuk menyentuhnya. Iya. Berapa banyak pameran sih yang ada di museum barang pameran? Barang pameran. Iya. Iya, untuk koleksi berapa angka barang yang dipamerkan? Kira-kira, Iya. Saya juga angka pastinya saya juga nggak tahu. Tapi kalau dari total koleksi kita yang ada di angka 1000 lebih, kita punya koleksi 1000 lebih ya. Yang dipamerkan itu ada kira-kira 100-an lah. Baik itu lantai 1 ataupun lantai 2. 100 lebih gitu. Jadi sekitar 15% dari total koleksi itu dipamerkan. Jadi ada beberapa koleksi yang mungkin nanti akan ditukar atau dilakukan pergantian. Misalnya yang sekarang dipamerkan koleksi A, bisa jadi suatu saat akan kita ubah ganti dengan koleksi B. Jadi kita memamerkan barang koleksi itu secara bergantian.